Alhamdulillah, sahur itu indah. Yeay, berkah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nih yang baru bergabung, yang sudah bangun, yang sementara sahur, yang lagi bersama dengan keluarga. Semangat ya. Nah, karena tema kita membahas tentang bulan yang penuh ujian karena kita lagi COVID-19. Lalu yang di lockdown itu adalah setan. Tema kita hari ini, setan yang di lockdown. Bener sih? Yuk, gimana nih? Ada hadis yang menjelaskan oleh Rasulullah ketika masuk bulan suci Ramadan, maka setan-setan dibelenggu, pintu-pintu sorga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Nah, berkaitan dengan ini ada beberapa sebenarnya yang kita akan angkat karena berkaitan tentang setan ini. Maka Ramadan itu sebenarnya bagaimana Allah membuka pintu rahmatnya, itulah sorga, dan menutup yang namanya kemurkaannya. Bahkan bukan saja surganya, nerakanya, tapi ketahuilah para penghuni kubur istirahat. Jadi siapa yang meninggal di bulan suci Ramadan tidak ditanya di kubur. Nanti setelah lebaran. Ya, setelah Ramadan baru ditanya. Artinya apa? Disinilah bentuk kasih sayangnya Allah memuliakan Ramadan ini. Maka yang menarik sekali, gimana nih maksud dibalik setan itu dibelenggu? Karena ketahuilah Ramadan ini mengurangi perbuatan maksiat. Bukankah orang yang di bulan suci Ramadan lebih cenderung untuk kebaikan? Maka inilah sehingga setan ini terbelenggu. Keinginan untuk berbuat maksiat mengurang. Karena ketika orang berpuasa, mengendalikan. Ingat, nafsu tidak dihilangkan. Tapi yang dihilangkan dikendalikan sebenarnya nafsu. Sekali lagi, nafsu dikendalikan tapi tidak dihilangkan. Maka berkaitan dengan Ramadan ini, maka harusnya kita lebih banyak ibadah. Untuk keinginan berbuat maksiat turun. Ayo pergi gosip, udah gak bisa. Jadi tidak ada keinginan, lemas. Jadi bukan perut yang diserang, tapi yang diserang adalah nafsunya. Keinginan untuk berbuat maksiat itu yang dimaksud. Tapi sebagian ulama berpendapat yang diikat di sini adalah setan pengganggu, tapi setan penggoda tidak. Tapi ada juga menjelaskan bahwa yang dimaksud di sini kenapa banyak orang berbuat maksiat, padahal setan dibelenggu. Maaf, nanti kita akan bahas di berikutnya, di tausiah berikutnya. Penasaran kan? Nih. Terus gimana nih? Ramadan ini penuh berkah. Allah tambahkan keberkahannya. Sehingga tidak ada keinginan berbuat dosa. Ramadan ini terjadi pengurangan maksiat. Sehingga tidak ada keinginan untuk berbuat maksiat. Kemaksiatan itu hanya berlaku dari orang-orang yang berpuasa secara benar. Artinya yang dikendalikan, yang setannya dibelenggu. Kalau puasanya bagus. Karena sekali lagi diingatkan. Puasa itu ada dua. Puasa lahir dan puasa batin. Puasa lahiriah menahan makan dan minum. Dan hubungan, saya pinjam kata-kata ini, hubungan suami istri. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu yang dipuasakan. Tapi ada namanya puasa batin. Artinya apa? Sah puasanya. Puasanya sah, tapi pahalanya yang tidak ada. Siapa itu? Berpuasa tapi pandangannya tidak dipuasakan. Mulutnya tidak, lidahnya tidak dipuasakan, telinganya tidak dipuasakan. Maaf, nih kemaluannya tidak dipuasakan. Ustadz, gimana nih kalau ada katanya kan setan dibelenggu, setan di lockdown, terus kenapa masih ada orang berbuat maksiat? Iya juga ya. Lah, kenapa? Sebenarnya kembali lagi asal kata dari setan itu. Setan itu penggoda. Jadi sebenarnya bukan orangnya tapi sifatnya. Jadi ingat, kalau engkau membenci orang, bukan orangnya yang engkau benci, tapi perbuatan buruknya yang engkau benci. Sekali lagi, banyak orang lucu membenci seseorang tapi orangnya yang dia benci. Nah, makanya terima kasih Badan Kesehatan Dunia, sekali lagi saya ingatkan kembali kita untuk sama-sama stay di rumah, stay home. Kenapa? Karena ternyata yang dimaksud di sini physical distancing, bukan lockdown, bukan social distancing. Kenapa bukan social distancing? Ternyata kita cuma jaga jarak tapi tidak jaga sosial. Tetap sosialnya terjalin. Makanya menarik sekali
Peluang untuk berbuat dosa lebih kecil karena setannya yang dihilangkan. Artinya dikendalikan. Yang diikat itu adalah sifat setannya. Setan pengganggu, setan penggoda. Tidak. Makanya ayo permantap diri kita, utamanya di bulan suci Ramadan. Orang yang hebat itu mampu menjaga dirinya dari perbuatan maksiat dikala dia sendiri tidak ada yang lihat. Makanya puasa itu hebat karena puasa yang ibaratnya hanya Allah dan orang yang berpuasa yang tahu. Dan perbanyak sedekah, perbanyak membantu orang, perbanyak ibadah sholat sunat. Dan yang lebih hebat lagi, perbaiki silaturahmi sehingga saling mengingatkan. Karena manusia dibentuk dengan 4. Penanggung jawab, pemberi kasih sayang, pembentuk, dan lingkungan yang mewarnai. Nah sekarang inilah luar biasanya kalau kita menjaga ibadah-ibadah kita sehingga kita mendapatkan kebaikan. Karena mudah untuk diucapkan tapi susah diamalkan. Mata kuluna lima taf'alun. Kenapa kau pandai mengucapkan tapi kamu tidak bisa melakukannya? Nah jangan kemana-mana ya. Insya Allah kita akan masih membahas tentang sahur itu indah dengan banyak kajian ilmu di dalamnya. Alhamdulillah. Jangan kemana-mana ya. Sahur itu indah. Berarti stop.